saya melihat masih ada misteri kejanggalan yang harus kita ungkap. Apapun resikonya saya buka, kendati nyawa harus saya pertaruhkan, itu komitmen saya. Keinginannya hanya ingin main sama cucunya. Ya mungkin ingin inilah istirahat dulu di rumah. Antasari Azhar akhirnya menghirup udara bebas setelah bertahun-tahun mendekam di dalam penjara. Memang baru sebatas bebas bersyarat. Tapi apalah bedanya kalau Antasari kini sudah bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan sang keluarga tercinta. Bebasnya Antasari begitu mendapatkan perhatian publik. Ini tidak lain karena kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain, Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran yang menjerat mantan Ketua KPK ini tetap menyimpan sejumlah tanda tanya bagi publik. Terlebih Antasari tetap membantah terlibat dalam perencanaan pembunuhan ini. Di sisi lain, kisah penangkapan, penyidikan hingga persidangan Antasari yang penuh liku dan kejanggalan memunculkan kabut gelap. Tim Realitas menapaki lagi jalan bebas Antasari sejak menjadi tersangka, terdakwa, dan narapidana yang kemudian bebas bersyarat dan terakhir mengajukan gerasi ke Presiden. Berikut catatan Tim Realitas. Jaga, jangan suka bikin hal-hal yang tidak ini ya. Jaga ini kondusif, jaga teman-teman, tapi saya akan sering datang. Ya gitu. Ya Pak, ya teman di belakang ya. Jangan sampai ada. Pak, sini Pak. Pak, kanan Pak, kanan Pak. 7 tahun 6 bulan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang membuat Antasari Azhar emosional saat menghirup udara bebas di tanggal 10 November 2016, hari yang dinantinya. Mereka. Syukur alhamdulillah saya telah resmi secara institusi melepas saya dari dalam sini. Siapa duga, Antasari malah terseret kasus pembunuhan. Polisi menuding Antasari sebagai otak pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain terkait cinta segitiga dengan seorang kedi golf, Rani Yuliani. Masuknya nama Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain didapat polisi setelah mengorek keterangan dari tersangka Sigit Haryo Wibisono yang ditangkap oleh polisi sepekan sebelumnya pada tanggal 30 April 2009. Motif pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain masih gelap, meski Antasari Azhar dan Sigit Haryo Wibisono sudah menjadi tersangka. Namun, opini publik terbentuk saat Rani Yuliani muncul di depan kantor Reskrim Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Juni 2009. Rani Yuliani adalah istri ketiga Nasaruddin Zulkarnain dan Rani dianggap saksi kunci kasus pembunuhan suaminya. Pemanggilan kedi golf ke Polda ini memunculkan dugaan cinta segitiga dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran. Nah, pemberitaan ini adalah pemberitaan tentang pembunuhan yang dikaitkan dengan seorang wanita ya, yang dikesankan bahwa pembunuhan ini terjadi karena ada persoalan dengan antara almarhum dengan Pak Antasari berhubungan dengan wanita ini. Ya ini ya kalau kita lihat novel-novel tahun 18 tahun 19 sekianan, ya memang selalu begitu kan.
Polisi dikejar tenggat waktu penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. 3 bulan pasca menahan Antasari Azhar, polisi menggelar rekonstruksi pertemuan Antasari Azhar dengan Rani di Hotel Grand Mahakam pada tanggal 7 Agustus 2009. Rekonstruksi ini makin mengarahkan motif cinta segitiga Rani, Antasari, dan Nasruddin yang tewas ditembak di sekitar Padang Golf Modern Land di kota Tangerang, Banten. 2 pekan berikutnya, tanggal 25 Agustus 2009, polisi menyerahkan berkas yang sudah lengkap ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan Antasari sebagai tersangka juga diserah terimakan ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kantor yang pernah dipimpin Antasari sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Sebenarnya dari semua aspek bisa melacak SMS siapa yang kemudian ini menyatakan ada menjadi tidak ada, atau kalau dibuka semua alur SMS itu ada SMS dari mana, ketahuan di situ. Nah, termasuk keluarga korban, ada nggak yang dia mengompor-ngompori untuk memusuhi Pak Antasari misalnya? Siapa yang mengompor-ngompori dari SMS? Dari senjata, ini senjatanya misalnya adalah pelurunya untuk 9 mm FN, tapi senjatanya kok revolver yang jadi barang bukti. Lah ini senjata dari mana? Cara menembaknya di luar mobil misalnya. Di luar mobil sebagai sniper siapa yang menyuruh. Jadi nanti dari semua aspek itu akan mengerucut sebenarnya ini pada orang aktor intelektualnya yang menyutradarai, memfitnah, merekayasa, dan mendolimi Pak Antasari Azhar. Sidang perdana pembunuhan Nasruddin Zulkarnain digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009. Antasari dan 9 terdakwa lainnya dituntut jaksa dengan pasal pembunuhan berencana yang hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Hari Kamis 11 Februari 2010, Antasari Azhar akhirnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnain. Bersalah melakukan tindak pidana turut serta menganjurkan pembunuhan berencana. Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 tahun. Jabatan sebagai Ketua KPK lenyap seketika saat Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Antasari juga harus masuk bui setelah divonis 18 tahun karena terbukti sebagai otak di balik pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran itu. Pertanyaannya, apa saja upaya Antasari untuk melawan tuduhan tersebut? Realitas segera kembali.